Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video yang kelima kali ini saya akan membawakan materi tentang pasar monopoli. Yang pertama, konsep dan pengertian pasar monopoli. A. Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang ditandai dengan hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing dalam pasar tersebut. Dalam kondisi ini, perusahaan monopolis memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah produksi karena tidak ada alternatif barang pengganti yang sebanding di pasar. Menurut Sadono Sukirno tahun 2006, pasar monopoli adalah suatu pasar yang hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja yang menghasilkan barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi dekat dan memiliki hambatan tinggi untuk masuk ke pasar tersebut. Karakteristik utama pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Yang kedua, produk yang ditawarkan bersifat unik atau tidak memiliki substitusi yang dekat. Yang ketiga, terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Yang keempat, perusahaan penjual memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga atau price maker. B. Perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli. Di pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mengaruhi harga. Di pasar monopoli, hanya ada satu penjual atau monopolis yang menguasai seluruh pasar. Pembeli tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari penjual tersebut. 2. Pengaruh terhadap harga. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar secara keseluruhan. Individu penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga. Di pasar monopoli, memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa yang dijualnya. Mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku dalam persaingan sempurna. Ketiga, hambatan masuk pasar. Di pasar persaingan sempurna, tidak ada hambatan berarti bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar. Hal ini membuat persaingan tetap terjaga. Di pasar monopoli, terdapat hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berupa regulasi pemerintah, kepemilikan sumber daya alam yang eksklusif, atau keunggulan teknologi yang sulit ditiru. Yang keempat, produk yang dijual. Pasar perdagangan sempurna, produk yang dijual cenderung homogen atau serupa antar penjual. Di pasar monopoli, produk yang dijual oleh monopolis bisa jadi unik atau tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang kelima, efisiensi. Di pasar persaingan sempurna, cenderung lebih efisien dalam alokasi sumber daya karena harga yang terbentuk mencerminkan biaya produksi dan permintaan pasar. Di pasar monopoli, cenderung kurang efisien karena monopolis dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi jumlah produksi yang tersedia di pasar. C. Contoh umum pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. PLN merupakan contoh klasik pasar monopoli di sektor kelistrikan. Di Indonesia sendiri, PLN menjadi satu-satunya penyedia jasa distribusi listrik secara nasional dan masyarakat tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan layanan serupa. Yang kedua, perusahaan daerah air minum atau PDAM. PDAM menyediakan layanan distribusi air bersih kepada masyarakat di wilayah tertentu karena
infrastruktur dan modal yang besar, tidak ada pesaing langsung yang mampu masuk ke sektor ini secara mudah. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Dalam penyediaan transportasi kereta api, PT KAI memegang monopoli karena menjadi satu-satunya operator yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang keempat, hak paten produk, obat, atau teknologi. Perusahaan farmasi yang memiliki hak paten atas obat tertentu juga menikmati monopoli selama masa paten berlaku. Tidak ada perusahaan lain yang boleh memproduksi obat serupa dalam periode tertentu. Dua, ciri-ciri pasar monopoli. A. Hanya ada satu penjual atau produsen. Dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu perusahaan atau produsen yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa di pasar. Yang artinya, konsumen hanya memiliki satu pilihan sumber barang sehingga perusahaan monopolis tidak memiliki pesaing langsung. Kondisi ini membuat produsen sangat dominan dalam menentukan mekanisme pasar. Contoh, di banyak wilayah di Indonesia, hanya PLN yang menyediakan listrik bagi masyarakat, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. B. Tidak ada barang pengganti yang dekat. Produk yang ditawarkan dalam pasar monopoli bersifat unik dan tidak memiliki substitusi dekat, yang artinya konsumen tidak bisa mengganti barang tersebut dengan produk lain yang memiliki fungsi atau manfaat serupa. Hal ini semakin memperkuat posisi monopolis dalam menguasai pasar. Contoh, air bersih dari PDAM di daerah tertentu sulit digantikan dengan produk lain dalam jangka pendek. C. Hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli ditandai dengan adanya barrier to entry atau hambatan masuk yang sangat tinggi, baik dalam bentuk legal, perizinan dan regulasi pemerintah, teknis, modal dan infrastruktur besar, maupun ekonomi, penguasaan teknologi atau hak paten. Hal ini membuat perusahaan lain sulit atau tidak mungkin masuk dan bersaing dalam pasar tersebut. Contoh, untuk membangun jaringan listrik atau sistem distribusi air bersih, dibutuhkan investasi besar dan izin dari pemerintah sehingga sulit ditiru oleh pesaing. D. Produsen sebagai penentu harga atau price maker. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopoli, produsen bukan hanya penjual, tetapi juga penentu harga. Karena tidak ada pesaing dan barang pengganti, produsen bebas menetapkan harga sesuai dengan strategi keuntungan maksimum, walaupun tetap mempertimbangkan daya beli konsumen. Namun, perusahaan monopoli tetap menghadapi kurva permintaan yang menurun, yang artinya mereka tidak bisa menaikkan harga sembarangan tanpa risiko penurunan jumlah pembelian. E. Informasi tidak sempurna. Pasar monopoli juga ditandai dengan ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen. Produsen cenderung memiliki informasi lebih banyak dan lebih baik terkait harga, biaya produksi, dan kualitas barang. Sebaliknya, konsumen sering tidak mengetahui apakah harga yang ditawarkan adil atau tidak karena tidak ada perbandingan dengan produk serupa. Contohnya, dalam pasar monopoli teknologi yang dipatenkan, konsumen tidak mengetahui berapa sebenarnya biaya produksi barang tersebut dan hanya menerima harga yang ditentukan perusahaan. 3. Bentuk-bentuk monopoli. A. Monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah terjadi ketika suatu perusahaan dapat memproduksi seluruh kebutuhan pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika ada dua atau lebih perusahaan yang bersaing. Biasanya terjadi pada industri yang membutuhkan investasi besar dan infrastruktur luas, sehingga lebih efisien jika dikelola oleh satu entitas saja. Ciri khas dari monopoli alamiah, yang pertama, skala ekonomi tinggi, yang kedua, investasi awal besar, yang ketiga, biaya produksi rata-rata menurun seiring peningkatan output,
contohnya PLN listrik, PDAM air, atau perusahaan rel kereta api. B. Monopoli legal atau pemerintah. Monopoli legal adalah monopoli yang dilindungi atau dibentuk oleh undang-undang atau kebijakan pemerintah. Tujuannya bisa untuk melindungi kepentingan publik, menjaga kestabilan layanan penting, atau menjamin pemerataan distribusi barang dan jasa vital. Contoh, yang pertama, PT Pos Indonesia yang dulu memonopoli jasa pengiriman surat. Yang kedua, BPOM yang menjadi satu-satunya badan yang bisa memberi izin edar obat dan makanan. Yang ketiga, PT KAI sebagai operator tunggal transportasi kereta api nasional. Monopoli ini biasanya juga berkaitan dengan kepentingan negara dan pengendalian terhadap sektor strategis. C. Monopoli karena pengusahaan teknologi atau hak cipta. Monopoli ini timbul ketika suatu perusahaan memiliki hak eksklusif atas suatu teknologi, merek dagang, hak cipta, atau paten tertentu. Dengan kepemilikan ini, perusahaan berhak secara hukum melarang pihak lain untuk meniru atau menggunakan teknologi atau produk mereka dalam jangka waktu tertentu. Hak ini biasanya diberikan oleh negara untuk mendorong inovasi dan kreativitas, namun efeknya bisa memunculkan dominasi pasar dalam periode tertentu. Contohnya, yang pertama, perusahaan farmasi yang memegang hak paten atas obat tertentu. Yang kedua, perusahaan teknologi dengan paten eksklusif, misalnya Microsoft atau Apple dalam software tertentu. D. Monopoli karena skala ekonomi. Bentuk ini terjadi ketika biaya produksi per unit menjadi jauh lebih rendah jika diproduksi dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat perusahaan besar mampu menjual dengan harga murah dan menyingkirkan pesaing kecil, hingga akhirnya hanya tersisa satu produsen di pasar. Contoh, yang pertama, industri baja atau semen, di mana perusahaan besar mampu menurunkan biaya per unit dan mendominasi pasar. Yang kedua, perusahaan retail besar seperti Amazon di beberapa negara yang memiliki efisiensi logistik dan distribusi sangat tinggi. 4. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. A. Kurva permintaan dan penempatan monopoli. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah gambar atau bentuk dari kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan dalam pasar monopoli memiliki kemiringan negatif yang berarti semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Karena hanya ada satu penjual di pasar monopoli, kurva permintaan pasar juga merupakan kurva permintaan perusahaan. Beberapa poin penting terkait kurva permintaan dalam monopoli. Kemiringan negatif. Kurva permintaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Perusahaan sebagai price maker. Monopolis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar karena mereka adalah satu-satunya penjual. Mereka dapat memilih untuk memproduksi lebih sedikit barang untuk menaikkan harga atau memproduksi lebih banyak barang untuk menurunkan harga. Kurva permintaan pasar. Kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah kurva permintaan pasar secara keseluruhan karena tidak ada pesaing lain. Perbandingan dengan pasar persaingan sempurna. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana kurva permintaan adalah horizontal, elastis, sempurna, kurva permintaan monopoli memiliki kemiringan negatif, menunjukkan bahwa monopolis memiliki beberapa kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Implikasi harga. Monopolis akan memilih tingkat output dan harga yang memaksimalkan keuntungan yang biasanya terjadi di mana pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC, dan harga yang dikenakan ditentukan oleh kurva permintaan pada tingkat output tersebut. Bisa kita lihat di layar, ini adalah gambar atau bentuk kurva pendapatan monopoli.
Perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan yang menurun, yang berarti mereka harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak produk. Akibatnya, kurva pendapatan rata-rata atau AR dan kurva pendapatan marginal atau MR dalam monopoli juga berbeda, dengan MR selalu di bawah AR. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Kurva permintaan AR dalam monopoli, kurva permintaan miring ke bawah. Ini karena monopoli adalah satu-satunya penjual di pasar, dan untuk menjual lebih banyak produk, mereka harus menurunkan harga. Kurva pendapatan marginal atau MR, kurva MR dalam monopoli juga miring ke bawah, tetapi selalu berada di bawah kurva permintaan. Ini karena ketika monopoli menurunkan harga untuk menjual lebih banyak, mereka kehilangan pendapatan dari setiap unit yang dijual sebelumnya atau efek harga. Kurva pendapatan total atau TR. Kurva TR dalam monopoli biasanya naik pada awalnya, mencapai titik maksimum dan kemudian mulai menurun. Bentuk ini mencerminkan hubungan antara harga dan kuantitas yang dijual, serta kemampuan monopoli untuk menetapkan harga. Hubungan dengan laba maksimal. Monopoli memaksimalkan laba ketika pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC. Titik ini menunjukkan kuantitas output yang akan diproduksi oleh monopoli untuk mendapatkan keuntungan maksimal. B. Hubungan antara MR marginal revenue, MC marginal cost dan output. Secara sederhana, perusahaan mencapai keuntungan maksimal ketika biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal atau MR. Jika MR lebih besar dari MC, perusahaan bisa menambah keuntungan dengan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika MC lebih besar dari MR, perusahaan harus mengurangi produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Berikut penjelasan lebih detail. Pendapatan marginal atau MR adalah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit produk tambahan. Biaya marginal atau MC adalah biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit produk tambahan. Output adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Hubungan antara MR, MC, dan output. MR lebih besar dari MC. Jika perusahaan menjual satu unit tambahan dan mendapatkan pendapatan lebih besar dari biaya produksinya, maka keuntungan perusahaan akan meningkat jika produksi ditambah. Kedua, MC lebih besar dari MR. Jika perusahaan menjual satu unit tambahan dan biaya produksinya lebih tinggi dari pendapatan diperoleh, maka keuntungan perusahaan akan menurun jika produksi ditambah. Sebaliknya, mengurangi produksi akan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, MR sama dengan MC. Inilah titik optimal bagi perusahaan. Pada titik ini, keuntungan perusahaan maksimal. Jika perusahaan menambah atau mengurangi produksi dari titik ini, keuntungan akan berkurang. Contoh, misalnya sebuah perusahaan memproduksi dan menjual kue. Jika biaya tambahan untuk membuat satu kue MC adalah Rp5.000 dan harga jual kue tambahan MR adalah Rp7.000, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp2.000 jika memproduksi kue tambahan tersebut. Sebaliknya, jika MC lebih besar dari MR, misalnya MC Rp7.000 dan MR Rp5.000, maka perusahaan akan kehilangan Rp2.000 untuk setiap kue tambahan yang diproduksi. C. Keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Keuntungan jangka pendek yang pertama, dalam jangka pendek, perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan supernormal jika harga lebih besar dari biaya total rata-rata atau ATC. Rugi jika harga lebih kecil dari biaya total, namun tetap beroperasi jika bisa menutupi biaya variabel atau AVC. Keuntungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli masih dapat memperoleh keuntungan supernormal karena tidak ada pesaing baru yang masuk
karena hambatan masuk tinggi. Tidak adanya mekanisme pasar yang menurunkan keuntungan seperti dalam pasar persaingan. 5. Dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. A. Efisiensi dan ketidakefisienan pasar. Efisiensi pasar definisinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik informasi publik maupun informasi privat. Karakteristik, harga aset bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap informasi baru. Tidak ada investor yang secara konsisten dapat memperoleh keuntungan abnormal setelah disesuaikan dengan risiko. Informasi simetris, artinya semua pelaku pasar memiliki akses informasi yang sama. Contoh, pasar valuta asing yang sangat likuid sering dianggap sebagai contoh pasar yang efisien karena harga bereaksi sangat cepat terhadap berita dan informasi baru. Manfaat, efisiensi pasar membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke penggunaan yang paling produktif yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisienan pasar, definisi, ketidakefisienan pasar terjadi ketika harga aset tidak sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga memungkinkan beberapa pelaku pasar untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Penyebab, informasi yang tidak simetris, salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain seperti dalam kasus perdagangan orang dalam. Biaya transaksi. Biaya yang tinggi dalam melakukan transaksi dapat menghalangi investor untuk melakukan arbitrage, membeli di satu pasar dan menjual di pasar lain untuk mendapatkan keuntungan. Psikologi pasar. Perilaku investor yang irasional seperti ketakutan dan keserakahan dapat menyebabkan harga aset menyimpang dari nilai intrinsiknya. Kegagalan pasar, kondisi di mana mekanisme pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien seperti eksternalitas dan barang publik. Contoh, gelembung.com. Pada akhir 1990-an, harga saham perusahaan .com melonjak tinggi karena spekulasi. Meskipun banyak dari perusahaan tersebut tidak memiliki potensi keuntungan yang jelas. Kedua, masalah lemon dalam jual beli mobil bekas. Penjual mungkin lebih tahu tentang kondisi mobil daripada pembeli, yang dapat menyebabkan pembeli enggan membayar harga yang wajar. Dampaknya, yang pertama, kerugian bobot mati. Ketidakefisienan pasar dapat menyebabkan hilangnya kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, alokasi sumber daya yang tidak optimal. Sumber daya mungkin tidak dialokasikan ke penggunaan yang paling produktif. Yang ketiga, ketidakstabilan pasar. Ketidakefisienan pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang berlebihan dan krisis keuangan. B. Diskriminasi harga dalam monopoli. Diskriminasi harga adalah praktek di mana perusahaan monopoli menjual barang atau jasa yang sama kepada konsumen yang berbeda dengan harga berbeda, bukan berdasarkan biaya produksi, tetapi berdasarkan kemampuan atau keinginan membayar konsumen. Jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, derajat pertama atau personal pricing, harga disesuaikan untuk tiap individu atau jarang terjadi. Yang kedua, derajat kedua, quantity discount, harga bervariasi berdasarkan jumlah pembelian. Yang ketiga, derajat ketiga atau segment pricing. Harga berbeda untuk kelompok konsumen berbeda, misalnya pelajar versus umum. Dampak diskriminasi harga. Yang pertama, peningkatan keuntungan. Perusahaan monopoli dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengenakan harga yang lebih tinggi kepada kelompok konsumen yang bersedia membayar lebih. Yang kedua, pergeseran surplus konsumen. Diskriminasi harga dapat mengurangi surplus konsumen, yaitu perbedaan antara apa yang bersedia dibayar konsumen dan apa yang sebenarnya mereka bayar. Yang keempat, potensi peningkatan efisiensi. Dalam beberapa kasus, diskriminasi harga dapat mengarah pada peningkatan efisiensi alokasi sumber daya karena
perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output yang sesuai dengan permintaan yang berbeda. C. Kerugian konsumen atau deadweight loss. Kerugian konsumen atau deadweight loss adalah hilangnya efisiensi ekonomi ketika kuantitas optimal barang atau jasa yang diperdagangkan tidak tercapai, baik karena kelebihan atau kekurangan pasokan. Penyebab kerugian konsumen yang pertama, pajak. Pajak meningkatkan harga barang, mengurangi jumlah yang dibeli, dan menyebabkan konsumen kehilangan surplus atau keuntungan dari membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang mereka bersedia bayar. Yang kedua, subsidi. Subsidi meskipun tampaknya menguntungkan konsumen, juga dapat menyebabkan kerugian konsumen jika harga keseimbangan pasar terdistorsi, sehingga konsumen membeli lebih banyak dari yang seharusnya. Yang ketiga, penetapan harga minimum atau maksimum. Harga minimum atau floor price yang ditetapkan di atas harga keseimbangan menyebabkan surplus, dan harga maksimum atau selling price yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan menyebabkan kelangkaan. Keduanya mengakibatkan kerugian konsumen. Yang keempat, monopoli. Monopoli dapat menetapkan harga tinggi dan membatasi output sehingga konsumen kehilangan surplus. Yang kelima, eksternalitas. Eksternalitas baik positif maupun negatif dapat menyebabkan distorsi pasar dan kerugian konsumen karena harga dan kuantitas yang diperdagangkan tidak optimal. D. Dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial. Ketimpangan kesejahteraan antara produsen yang mendapat keuntungan besar dan konsumen yang membayar lebih mahal. Munculnya ketidakpuasan publik karena merasa terpaksa membeli tanpa pilihan. Dampak ekonomi yang pertama, inovasi bisa terhambat jika monopolis tidak merasa terancam oleh pesaing. Yang kedua, investasi dan pertumbuhan pasar bisa stagnan jika monopoli tidak berkembang. Yang ketiga, namun jika dikelola dengan baik misalnya oleh negara, monopoli bisa menjamin layanan publik yang merata dan stabil. 6. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. A. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat menerapkan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan monopoli, terutama yang bergerak di sektor publik atau barang kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi ini mencakup, yang pertama, penetapan harga maksimum agar perusahaan tidak menetapkan harga semaunya. Yang kedua, standar pelayanan minimum untuk menjamin kualitas layanan kepada konsumen. Yang ketiga, pengawasan operasional agar perusahaan tetap efisien dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Pengawasan mencakup Badan Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dan menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran. KPPU dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. KPPU juga berperan dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui mediasi atau adjudikasi. Contoh, pemerintah mengatur tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh PLN. PDAM diawasi oleh pemerintah daerah terkait kualitas air dan tarif pelanggan. B. Antitrust law atau hukum anti monopoli. Antitrust law adalah hukum yang bertujuan mencegah atau menghentikan praktek-praktek bisnis yang menciptakan atau memperkuat monopoli secara tidak sehat. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa bentuk pelanggaran dilarang dalam hukum ini antara lain, yang pertama, kartel atau perjanjian penetapan harga. Yang kedua, penetapan kuota produksi bersama. Yang ketiga, persekongkolan tender. Yang keempat, monopoli melalui merger atau akuisisi yang menghilangkan persaingan. C. Nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Dalam beberapa kasus, terutama pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah dapat melakukan nasionalisasi, yaitu mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan agar dikelola negara. Tujuannya adalah, yang pertama, menjamin akses masyarakat terhadap barang atau jasa vital. Yang kedua, mencegah eksploitasi oleh perusahaan swasta monopolis.
Yang ketiga, menyediakan layanan secara merata dan adil. Contoh nasionalisasi. Yang pertama, pengelolaan listrik oleh PT PLN. Yang kedua, transportasi kereta api oleh PT KAI. Dan ketiga, air bersih oleh PDAM. 7. Studi kasus atau contoh nyata monopoli. A. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN dan PDAM. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang memasok dan mendistribusikan listrik ke masyarakat Indonesia. Monopoli ini terjadi secara alami dan legal karena investasi infrastruktur listrik sangat besar dan tidak efisien jika dilakukan oleh banyak perusahaan. Pemerintah menetapkan PLN sebagai BUMN yang bertugas menyediakan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Dampaknya, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan PLN. Pemerintah mengatur tarif listrik agar tetap terjangkau melalui subsidi dan regulasi. 2. Perusahaan daerah air minum atau PDAM. PDAM merupakan perusahaan daerah yang memiliki monopoli dalam penyediaan air bersih di berbagai wilayah. Monopoli ini termasuk monopoli lokal karena jaringan pipa dan infrastruktur air bersih hanya dimiliki satu perusahaan. Pengelolaan air dianggap sebagai layanan publik yang penting. Dampaknya, konsumen tidak bisa memilih penyedia air bersih lain. Pemerintah daerah menetapkan tarif dan mengawasi perlayanan. B. Contoh monopoli global seperti Microsoft sebelum adanya pesaing kuat. Yang pertama, Microsoft sistem operasi Windows. Pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Microsoft mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi PC dengan produk Windows. Hampir seluruh komputer di dunia menggunakan Windows, menjadikan Microsoft sebagai pemimpin pasar global. Faktor monopoli. Microsoft mengikat pembelian Windows dengan perangkat keras atau PC. Sulit bagi pesaing seperti Linux atau Mac OS untuk menyaingi dominasi pasar. Dampaknya, Microsoft mendapat keuntungan besar dan memiliki pengaruh besar di industri teknologi. Pemerintah Amerika Serikat mengugat Microsoft atas pelanggaran antitrust pada tahun 1998 karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan pasar untuk menghambat persaingan, misalnya terhadap Netscape di pasar browser. Yang kedua, Google. Dominasi pasar mesin pencari dan iklan digital. Google menguasai lebih dari 90% pasar mesin pencari global dan sebagian besar pasar iklan digital online. Meskipun secara teknis tidak berada dalam monopoli mutlak, dominasi Google menjadikannya sebagai kuasi monopoli. Faktor dominasi. Teknologi pencarian dan algoritma yang sangat unggul. Integrasi dengan berbagai layanan seperti Gmail, YouTube, Android, dan sebagainya. Skala ekonomi dan penguasaan data yang besar. Dampaknya, Google mendapat keuntungan besar dari iklan digital. Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat telah melakukan investigasi antitrust terhadap praktik bisnis Google yang dianggap membatasi persaingan. Itulah penyampaian materi yang kelima dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.